Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma abis ma dhalamana wa aqima ghalabana minal jinni wal insi wasyayatin. Kataballahu la aqibana ana wa rasuli innallaha qawiyyun aziz. Yang saya hormati, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi, memberikan kesehatan dan panjang usia kepada Al-Mukarram pimpinan KBI HU Darul Ma'arif, Panglaksana Bapak Kiai Haji Sofyan Yahya MA. Yang saya hormati para pengurus KBI HU Darul Ma'arif, yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak dan Ibu para calon duyuh Rahman, khususnya yang tergabung di kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh Darul Ma'arif Cigondewa. Mudah-mudahan sadayana sehat, keras, semangat apapun yang terjadi dengan kondisi perhajian kita. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di pagi hari ini sesuai dengan apa yang menjadi agenda dari KBI HU Darul Ma'arif, kita bisa bersilaturahim, kita bisa bersilaturahmi dalam rangkaian kegiatan bimbingan manasik haji. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, pada para umatnya, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Bapak dan Ibu, sekali lagi saya merasa berbahagia bisa bersilaturahmi kembali dengan Bapak dan Ibu. Dekat tinggal ya pas arulingan gitu di aplikasi taingan adalah wujud. Ya Allah ya Rabbi luar biasa atas arulingan maksudnya kami aina Bapak Ibu rame terkait dengan pengkuotaan. Bapak dan Ibu, mungkin kita sudah tahu bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, mulai tahun ini itu bergeser. Ya, yang selama ini penyelenggaraan ibadah haji itu dilaksanakan oleh Kementerian Agama selama kurang lebih 75 tahun. Kementerian Agama ada Nabi SAW bahasa semua budepak. Nah, budepak di tahun 50 juhikeun kan ayeuna 2025. Kirang langkung 75 tahun. Nah, pada tahun 2024 sesuai dengan peraturan Presiden Perpres nomor 154 tahun 2024 itu melahirkan sebuah badan yang dinamakan dengan Badan Penyelenggara Haji atau BPH. Nah, maka waktu itu 2025 transisi penyelenggaraan ibadah haji dari Kementerian Agama ke Badan Penyelenggara Haji atau Nabi BPH. Nah, baru seiring dengan adanya peningkatan status Badan Penyelenggara Haji yang berubah menjadi Kementerian Haji dan Umroh berdasarkan keputusan kesepakatan antawis pemerintah dengan DPR yang pada akhirnya pada tanggal 6 Agustus diketuk palu oleh DPR, terjadi peningkatan status di BPH
ke Kementerian Haji dan Umroh. Nah, janten kawitna BPH ayeuna mah dirobih ditingkatkeun janten badan penyelenggara Kementerian Haji dan Umroh. Maki Saudi Arabia tidak mau dalam penyelenggaraan haji itu bekerja sama dengan badan penyelenggara haji atau setingkat badan lembaganya. Tapi Saudi Arabia menginginkan bahwa kerjasama di bidang haji itu terjadi. Nah, ini pengesahan revisi ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 diketuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka lahirlah Kementerian Haji dan Umroh, dan undang-undangnya pun menjadi berubah. Yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Nah, ini Bapak dan Ibu, dari badan kemudian menjadi Kementerian Haji dan Umroh, dan sudah dilantik Menteri dan Wamennya, Wakil Menterinya, yaitu Pak Dr. Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf Hasim, kemudian sama Dr. Haji Dhanil Ansar Simanjuntak. Tinggal panginten ngantos enak struktur ke bawahnya. Bapak dan Ibu, dari perubahan ini ya, dari perubahan Undang-Undang Nomor 8 2019 menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, itu menyebabkan perubahan terhadap aturan dan kebijakan perhajian kita. Janten terkementerian, janten di negara di dunia ini ada 2 negara yang mempunyai Kementerian Haji dan Umroh, yaitu Arab Saudi dan kita Indonesia. Di Arab Saudi mah Kementerian Haji dan Wakaf, kita Kementerian Haji dan Umroh. Ini salah satu juga poin yang menjadi program dari Presiden Prabowo dalam hal perhajian. Lampung majeng ke kaituna, pangitan Bapak tos nyaksikan, ibu-ibu tos ningali pada dibangun kampung haji di Arab Saudi. Tahu jadi. Nah, dari perubahan ini Bapak dan Ibu, suka atau tidak suka, memang ada konsekuensi terhadap aturan, kebijakan, keputusan pemerintah yang berubah. Banyak perubahan Bapak dan Ibu, karena ada perubahan sistem pengkuotaan dulu dan sekarang, nanti kita lihat. Nah, ini tujuannya penyelenggaraan ibadah haji ini ada di sukses haji. Yang pertama, sukses ritual. Nah, ritual teh ibadah. Cuma ngetos tinggal di aplikasi anu lebet. Aya? Aya. Terus. Kurang tinggal data dari naon anu pagi. Bagaimana di sukses yang pertama, sukses ritual ini adalah menghantarkan para jemaah haji itu melaksanakan ibadah hajinya secara baik dan sempurna. Nah, tentu langkah pertama ada persiapan-persiapan di antawisna nyaeta pelaksanaan bimbingan manasik. Ya, anu ayeuna dilaksanakan sebanyak kurang lebih 15 kali oleh KBI HAU. Ini dalam rangka mempersiapkan. Batu angkat ayuna geuning abdi kumaha keun ari manasik mah ari ilmu mah ayeuna tiasa ka anu teu angkat ayeuna tahun payun oge masih tiasa ka anu langkung seueur melakukan ngiringan manasik langkung asal persiapan. Mangkani tos ieu dinya ayeuna sedaya tos MCU. Tos Pak, beres. Dan kedua, sukses ekosistem haji, ekosistem ekonomi haji. Jadi Bapak dan Ibu, bagaimana penyelenggaraan ibadah haji ini mempunyai dampak terhadap pertumbuhan ekonomi.
Nah, jadi harus ada dampak ekonominya Bapak dan Ibu. Pelaksanaan ibadah haji itu harus ada dampak ekonominya. Ke ayah di sekitar orang kanggo meser oleh-oleh, ke dari catatan oleh-oleh mau icanya angka tahun kayu oke, terus ayah pan dicatat gitu Pak, pilih kalangkung, ya ibu-ibu. Saya Pak, ngitung oleh-oleh, nyayogikeun oleh-oleh saya, tapi anu kengeng teh memaksakan. Nah, anu kakiru Bapak dan Ibu, ini ada sukses peradaban. Nanti Bapak dan Ibu itu ke Tanah Suci, ke Arab Saudi itu sebagai duta-duta Indonesia. Jadi orang Indonesia mah katalah terkenal di sana itu adalah bangsa yang sopan, bangsa yang ramah, bangsa yang santun, someah. Ya, Bapak dan Ibu nanti sebagai duta, bangsa yang ramah, bangsa yang santun, bangsa yang penuh toleransi. Nah, terkenal nanti bagaimana Ibu dan Bapak bergaul bukan hanya dengan orang-orang Indonesia, tetapi juga bergaul dalam komunitas dunia, yaitu orang-orang Islam yang datang dari berbagai negara. Ayahnya dongkenya punya somea. Kemudian keadaban. Tidak ada salahnya Bapak dan Ibu ketika ada kultur, budaya-budaya bangsa-bangsa lain yang baik kita tiru, gak apa-apa. Nah, itu tiga Bapak dan Ibu target daripada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini adalah untuk mencapai sukses hajian. Nah, ini regulasi yang baru Bapak dan Ibu. Nah, ini Undang-Undang Nomor 14 2025, kemudian Perpres RI Nomor 92 tahun 2025, kemudian Keputusan Menteri Haji dan Umroh Nomor 7 tahun 2025, kemudian Peraturan Menteri Haji dan Umroh Nomor 1 tahun 2025 bahwa perjalanan ibadah haji tahun 2026 ini akan dimulai pada tanggal 21 April. Saya sampaikan tadi bahwa dari perubahan undang-undang itu melahirkan perubahan-perubahan kebijakan dan regulasi tentang perhajian 2026 ini. Yang pertama Bapak dan Ibu, perubahan yang pertama terjadi pada sistem dan mekanisme pengkuotaan. Secara nasional kuota kita masih di 221.000 terbagi untuk haji reguler dan haji khusus sebanyak 8%. Secara nasional tidak ada perubahan Bapak dan Ibu, karena Arab Saudi juga tidak merubah. Nah, untuk penyebaran kuota yang reguler ini yang berubah Bapak dan Ibu. Dari perubahan ini maka melahirkanlah perubahan sebaran kuota untuk kabupaten untuk provinsi seluruh Indonesia. Yang banyak terdampak itu Jawa Barat. Jawa Barat bukan turunnya, penyesuaian terhadap undang-undang yang baru itu menurun sebanyak 9.000. Asalnya 38.000, sekarang menjadi 29.000 total, itu dengan petugas dan pembimbing KBIH. Sangat terdampak Jawa Barat. Sistem mekanisme seperti apa Bapak dan Ibu yang digunakan? Bapak dan Ibu, ari kapungkur mah penentuan kuota teh berdasarkan populasi penduduk satu provinsi plus penduduk muslim 1 berbanding 1000. Jadi ditinggali provinsi teh penduduknya sabaraha, penduduk muslim sabaraha, maka dietan 1 berbanding 1000. Makanya Jawa Barat tiap tahun seueur. Maka Jawa Barat penduduknya seueur. Yang kena dampak
kenaikan itu Jawa Timur 42. Jadi yang 9.000 yang asalnya kuota Jawa Barat tahun ini disebar. Ya. Jadi WD Pak ada ke tong nyalahkeun KBIH, entong nyalahkeun abdi, yuk kita sama-sama ya menerima kenyataan ini, situasi ini, karena memang ada pembenahan Pak. Itu nanti tujuannya untuk aspek keadilan, kepastian dan transparansi. Nah ini Pak yang menjadi dasar pengkuotaan berdasarkan provinsi. Itu adalah keputusan Menteri Haji dan Umroh nomor 6 tahun 2025 tentang kuota haji reguler. Nah ini sebarannya. Jawa Barat itu untuk jemaah 27.833. Lansia masih ada Pak. Lansia masih ada di angka 7%. Nah, lansia tahun kemarin paling anom, paling neuh 87 tahun. Lansia itu kategorinya adalah jemaah yang usianya 65 tahun ke atas. Itu masuk kategori lansia. Tapi upami kangopong berangkatan mah diurut berdasarkan usia tertua provinsi. Kamari anu anom teh paling anom nganggo kuota lansia teh di Yuswa 81 tahun. Dan anu 80 tahun ke anak mah lansia tapi tacan biasa angkat manggi kuotana terbatas. Kemarin kita Kabupaten Bandung kirang langkung aya 125. Nah, ayeuna duka sabaraha mari dicanak tina kuota Kabupaten Bandung anu enggal 430. Nah, jadi di payung mah dicanda pengkuotaan itu berdasarkan jumlah penduduk dan penduduk Muslim. Jawa Barat di antara provinsi-provinsi anu sanes paling seueur pendudukna, paling seueur Muslimna, makana kuota Jawa Barat per tahun ageng seueur 38.000 langkung. Sok sanaos anu daftar hajina dibandingkan sareng Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, sareng Aceh, Jawa Barat dihanap. Tetapi Jawa Barat diuntungkan selama ini berkah tina seueur jumlah penduduk sareng penduduk Muslim. Jawa Barat waiting list dugikeun ka taun ayeuna anu daftar anu itu di angka per kaping 16 September kemarin. Mari cut off-na hapusna patokan pemberhentian penambahan kuota itu dibatasi per kaping 16 September. Itu acuan kanggo penentuan kuota. Jawa Barat itu diangkat 800.000 bapadanya. Tadi dikenakeun. Nah, ieu nama Bu 709.008 sekian. Sementara Jawa Tengah sama Jawa Timur itu mereka sudah Jawa Timur melewati angka 1.200.000. Terlebih lagi Sulawesi, terlebih lagi Aceh. Maka antriannya itu waiting listnya itu panjang, mereka itu sampai ada yang 35 tahun, ada yang 40 tahun. Jawa Barat variasi, tapi rata-rata di bawah 30 tahun. Kabupaten Bandung 22 tahun, Kota Bandung 23 tahun, Sukabumi 17 tahun. Jumlah Pak. Ya. Contoh di Jawa Barat itu yang mendapat kuota terbesar itu ada 3 kabupaten kota. 1 Kabupaten Bogor, nu kadua Kabupaten Bandung, anu katilu Kota Bekasi, Padang. Nah itu dapat kuota banyak dapat. Dari mana ngambilnya? Ayah kajian benar, sanes kajian benar memang faktanya. Ayah
aya anu daftar di Kabupaten Bandung, sareng daftar di Kota Depok misalnya. Nomornya teu jauh benten. Nomor daftarna, nomor porsana. Tapi di Bandung tiasa angkat Bang payung. Kumargi tinggalina jatah kabupaten. Sanes nomor urut. Anu kasih margi antiana seueur janten we kasalib nomor anu ali teh di Kabupaten Bandung anu ageng kumargi jatah kabupatenna seueur. Kartos ngeten. Tah janten anu ayeuna angkat di Kota Bekasi itu nomor-nomor anu alit anu mana anu sami nomor nasar Kabupaten Bandung nu Kabupaten Bandung terus angkat tahun-tahun kemarin margi itu berdasarkan nomor urut daftar tapi berdasarkan jatah per kabupaten kota yang berdasarkan jumlah penduduk dan penduduk muslim ingat eta kapungkur pengkotaan dasarnya seperti itu. Maka proteslah provinsi-provinsi di luar Jawa Barat. Kami pendaftarnya banyak, waiting list kami banyak, sehingga waktu penantiannya menunggunya sampai 30 tahun, 40 tahun. Jawa Barat yang daftarnya 800.000 waiting listnya dapat porsi lebih banyak sehingga jumlah Sulawesi 40 tahun 35 tahun malah ada satu kabupaten yang di atas 50 tahun Pak. Jawa Barat paling lama itu di atas 30 tahun Bekasi dan Kabupaten Bogor. Kota Bandung itu 23 tahun, kita 22 tahun. Mereka mengajukan ingin ya asas keadilan itu ditegakkan. Salah satunya adalah ketika seseorang yang daftar haji dengan nomor urut lebih dulu, maka harus diberangkatkan lebih dulu tanpa melihat asal kabupaten, asal provinsi. Dikembalikan ke nomor urut. Ayeuna Bapak dan Ibu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 ada 3 memang opsi untuk dasar pengkuotaan. 1 masih dikabulkan oke pengkuotaan berdasarkan jumlah penduduk dan penduduk muslim dan atau berdasarkan waiting list jumlah pendaftar. Anu katilu bisa perpaduan keduanya. Anu diambil, anu dicatat Kementerian Haji sareng Umroh ayeuna, anu kadua pak opsi anu kadua. Ya eta pengkuotaan berdasarkan pendaftaran. Anu daftar di payun nya ka di payun. Anu daftar di pengker ya di pengker. Ya, IT payun mah anu di pengker daftarnya biasanya anu di payun margi berada di Kabupaten Bandung misalnya. Tapi sementara anu alit berada di Kota Bekasi, Kasalib. Nah, itu ya. Ayeuna nama pengkuotaan berdasarkan daftar tunggu. Jawa Barat berapa sekarang yang sedang menunggu? Seperti ibu-ibu. Mengaji dia mah panggitan aya nu biasa angkat ayeuna panggitnya. Sok-sok sedang hilangan. Jawa Barat yang waiting list sekarang adalah 800.000. Rumusnya 800.000 kuota provinsi dibagi kuota nasional, waiting list nasional. Anu ngantos ayeuna ini Bapak dan Ibu sebarang provinsi ya. Di Jawa Barat ada di sekarang ini jadi enggak ada 9.080.
Jawa Timur yang paling banyak sekarang di 42. Nah, rumusnya ini Pak, pendaftar haji provinsi dibagi pendaftar haji nasional itu kuota haji nasional. Pendaftar haji provinsi Jawa Barat katakanlah kayaknya 800.000 meskipun kira 788 ribuan etang we ieu 800.000 dibagi pendaftar haji nasional yang daftar secara nasional, yang nunggu secara nasional ayeuna seueurna aya 5.400.000 kami digenapkan 5.400.000. Dealnya itu 5.370 sekian. Kami dibagikan kali kuota haji nasional yang 221.000 itu dikurangi oleh haji khusus. Maka hasilnya Jawa Barat seperti tadi Bapak dan Ibu. Nah, ini kan dia. Ini. Nah, setelah ditentukan oleh keputusan Menteri Haji dan Umroh tentang penyebaran provinsi anu ieu teh jumlahna. Nah, mekanisme saterasna ari ti payun mah kenging kuota Jawa Barat 38.000 juga tilu pasikeun we ka Jawa Barat. Ku Jawa Barat didistribusikan berdasarkan keputusan gubernur dengan mengacu kepada jumlah penduduk dan penduduk muslim. Ku gubernur teh disebar Kabupaten Bandung, kabupaten anu seueur pendudukna penduduk muslim seueur. Maka tiap tahun Kabupaten Bandung kenging kuota 2.564. Maki seueur anu kahiji paling seueur nanti Kabupaten Bogor, Kota Depok, sareng urang Kabupaten Bandung. Maki didistribusikeun ku gubernur, kepala daerah, sareng kanwil Kementerian Agama provinsi. Ayeuna mah kuota provinsi tidak didistribusikan oleh gubernur, tapi oleh kementerian langsung. Jawa Barat. Nah ini Pak, nah, keputusan Menteri Haji dan Umroh. Nah ini tadi Aceh, Jawa Barat kayak gitu. PHD lungsur Pak, petugas haji daerah lungsur ya di Kirangan sakelonterna jantung 2 kabitna 3 anu aya kantun pelayanan umum sareng pelayanan kesehatan, pelayanan ibadah teu aya di Kirangan, jumlahna oge di Kirangan. Nah ini Bapak, jadi tidak berdasarkan lagi keputusan gubernur pendistribusian kuota kabupaten kota itu. Ya. Maka yang terjadi Bapak dan Ibu ini bukan hanya Kabupaten Bandung yang terdampak dengan mekanisme dan sistem pengkuotaan baru. Secara skala nasional, secara provinsi itu 20 provinsi terdampak, terjadi penyesuaian. Ada beberapa provinsi yang naik jumlahnya, tapi tidak semua kabupaten kota yang ada di provinsi yang mengalami kenaikan itu juga mengalami kenaikan. Ada yang tidak berangkat juga, satu kabupaten ada yang tidak mau berangkatkan. Kabupaten provinsi Jawa Barat masih belum. Ayah Banjar paling sakit 10 jam nih. Ya.
semua terdampak. Ya, ini. Kota Bandung. Oh, ini. Nah ini Pak, Kota Bandung asalnya 2.325 menjadi 1.400. Kita mana? Nah ini Kabupaten Bandung, asalnya 2.425 menjadi 430. Yang naik ini Pak, Bu, Kota Bekasi. Kenapa naik? Mungkin nomor bawahnya itu belum pada berangkat dibandingkan dengan Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung berdasarkan hitung-hitungan nomor porsi itu di angka 1.771 orang, 73. Yang Kota Bekasi itu masih ada yang 60 sekian. Artinya dia lebih lama nunggu, belum berangkat. Tapi yang seangkatan daftar dengan Kabupaten Bandung, yang Kabupaten Bandung sudah berangkat. Karena kuotanya itu dapat besar tiap tahun. Sekarang mah Bapak dan Ibu setelah dapat 27.000 di ranking, tidak lagi melihat kabupaten kota, di ranking, diurut berdasarkan nomor porsi provinsi. Bener-bener ayo kampung mah 38.000 teh sok Kabupaten Bandung sabaraha dan ningali porsi tinggi Kabupaten Bandung biasa angkat dibandingkan sama Kota Bekasi karena alokasinya berdasarkan jumlah penduduk. Ayo mah berdasarkan nomor urut porsi, nomor urut daftar Bapak dan Ibu, maka otomatis kakek jelopa ini. Jadi upamanya mah seueurna mah rengkol kitu nya antrian eta kitu ka dieu canak dilempengkeun eta maka aya nu mundur sapertos anu balap lah begitu Pak. Jadi anu balap Kabupaten Bandung mah terus balap terus dipayun ya, terus dipayun. Nah anu sanes kabupaten kota anu sanes masih dipengkeun. Kabupaten Bandung mah atuh lirean heula. Berhenti dulu, akhirnya yang lain masuk. Insya Allah dalam simulasi nanti kita lihat berapa nanti kenormalan lagi akan tercapai. Nah, Kabupaten Bandung masih payun, Kabupaten Kota Sanes namanya dipengkeun. Maka angka nanti jadi sejajar pada itu berdasarkan nomor urut daftar. Adil tuh, cik adil tuh Pak. Jadi anu daftar di payun, angkat di payun, anu daftar di pengker, angkat di pengker. Ya, menurut adil. Tapi hayang tema tahun hari gue atuh lawaka ayeuna begitu ya. Udah, Pak Ketua FKKBIHU, Pak Kiai sudah memperjuangkan dan sedang memperjuangkan. Barangkali masih biasa Pak Bupati oke sami nuju menyampaikan keinginan merubah, bisa. Kalau merubah tidak bisa Pak, margi itu undang-undang, aturan turunannya tos lungsur. Tapi kalau untuk ditangguhkan mungkin masih bisa. Di sana di tahun lain atau tahun payun lah kau yang atos didugikan. Begitu abdi nampi informasi itu, abdi langsung ya berkoordinasi dengan FKKBIH ya, sebagai induk daripada KBIH. Soal koordinasi menyikapi, akhirnya ada satu upaya, satu ikhtiar buat Bapak dan Ibu, dasar Pak Bupati sami
karena salah wakil orang di DPR, Pak Haji Cucun. Semua kita upayakan. Kalau struktur Kementerian Agama sudah dari awal, ketika proses itu masih digojlok, Pak Kanwil, Pak Kabid Haji terus memberikan masukan tentang sistem dan mekanisme perkuatan agama. Tapi Kementerian Haji menetapkan untuk memenuhi aspek keadilan, memenuhi aspek kepastian, memenuhi aspek transparansi yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tetap harus diberlakukan tahun ini. Kami nawatokna. Makanya Bapak sareng Ibu, ya abdi teh urang tinggal we pergeseran. Kamari aya sabaraha abdi ngulung Pak Kabid supaya mensosialisasikan masalah kota ini kepada para pimpinan KBIH. Kita kemarin sudah mengestimasi sareng KBIH itu di angka 80%, meskipun ada perubahan. Itu di angka 1.900-an. Ya, 1.900-an. Nah, tetapi yang sekarang berangkat 430. Jadi sesana iraha kita dengan lahnya cariasan cat nama. Nah ini Bapak Kabupaten Bandung 4230. Nah 29 ya. Tahun depan insya Allah simulasi ini ya itu menjadi 1.200 sekian. Karena apa? Banyak pendaftarnya tahun itu. Jadi kacana berdasarkan urut ya. Nah 1.217 kami we ayeuna 428 640 tahun 2027. Nah jadi insya Allah antos lebet 80% ayeuna mungkin akan habis, sisanya itu di tahun 2028. Mudah-mudahan Lampung mantap, mudah-mudahan Lampung siap. Tidak ada yang harus disalahkan Bapak dan Ibu. Kementerian Haji dan Umroh bertekad memang untuk memperbaiki keadaan, untuk supaya penyelenggaraan haji ini berkeadilan, berkepastian, dan juga keterbukaan. Ayo kita bukan digali. Ayah nyali teh kita tinggal Pak. Nah, jasa nyali akan dipermasalahkan. Ayo dulu. Ya. Yaitu kita ambil hikmahnya Bapak dan Ibu. Terkedah aung-aungan ka mana tos disalurkeun ka Bapak sareng Ibu ku FK, kemudian oge ku Pak Bupati dan Kementerian Agama matos dipayun memperjuangkan dengan seperti itu supaya tanggungan. Tinggal ayeuna mah samina wa aqna tawakal Allah. Ketika kita menerima sesuatu ya yang sesuatu itu memang tidak mengenakan terhadap perasaan kita, kemudian kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Setelah semuanya sudah berusaha, insya Allah nanti ada hikmah Pak. Tahu? Kadang-kadang hari ulama, ternyata hikmah itu datang di akhir. Oh, alhamdulillah ini urang teh. Ieu komo bangun amal hikmah sana. Ya. Jadi terlepas daripada semua itu Bapak dan Ibu, bahwa perubahan pengkuotaan ini juga amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 yang sudah diputuskan oleh pemerintah dan Komisi 8 DPR RI. Lahirlah Undang-Undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Yang kedua, Bapak dan Ibu, perubahan yang kedua. Nah, tadi perubahan yang menurut saya itu memang apa namanya?
sangat urgent harus disampaikan kepada Bapak dan Ibu, ya, tentang pengkuotaan. Meskipun itu bukan satu-satunya perubahan. Yang kedua, perubahan yang kedua Bapak dan Ibu. Nah, iya, untuk penguatan. Di samping aspek keadilan juga Bapak dan Ibu, pengkuotaan berdasarkan nomor urut itu MUI pernah dulu menyampaikan kritikan bahwa nilai manfaat yang didapatkan oleh para calon jemaah haji itu haram. Ada yang dulu mungkin pernah mendengar. Keharamannya itu karena apa? Karena banyak jemaah haji yang menerima nilai manfaat itu belum waktunya. Kedana masih A, karena nomor porsinya kecil. Menurut aturan mah dia dipayun daftar, maka dia juga harus dipayun mendapatkan nilai manfaat sesuai dengan nyimpangan 25 juta. Ya makanya kasih ya Bu. Anu dacan warna angkat, maka dia dapat nilai manfaat yang dari BPKH itu. Nah itu jadi tidak ya itu mendolimi hak orang lain. Nah, makanya itu dikembalikan oleh Kementerian Haji dan Umroh supaya semuanya maslahat, supaya semuanya sesuai dengan aturan, maka dikembalikan ke nomor urut, maka tidak akan terjadi lagi ya seorang jamaah haji yang menerima nilai manfaat sebelum waktunya. Ya, insya Allah pelunasan kalau tidak ada perubahan itu Kapin 11 Sasi November 19 kalau 11 mah haji plus, haji khusus. Dan mulai haji khusus tidak menjadi kewenangan Kementerian Haji dan Umroh. Haji khusus mah Bu travel, Bu PIHK, penyelenggara perjalanan haji khusus. Dan itu sanes Kementerian Agama dipayun, sanes Kementerian Haji dan Ayeuna. Nah, untuk reguler itu insya Allah kalau tidak ada perubahan jadwal, Kapin 18 aja pelunasan. Abdi masih ngantos Bapak dan Ibu keputusan Kementerian Haji dan Umroh tentang list nami-nami anu berhak angkat ayeuna. Dacan nampi urang ngantos. Nah, upami atos aya nami eta engke panginten insyaallah eta tos ada kepastian siapa-siapa yang anu bade angkat tahun ayeuna. Nganu awe ya, mudah-mudahan 430 teh 428 teh masih biasa berubah. Yang bisa berubah takdir ketentuan Allah ya doa. Ya, nah ini kan syariatnya begini, kebijakan aturan pemerintah kita seperti ini. Bagi Allah tidak mustahil bisa berubah. Nih meskipun nanti ada nih cadangan nih Pak. Nah, Kabupaten Bandung cadangannya memang di angka 78. Itu 30% dalam salah. Ya. Nah, tapi ketika kabupaten lain tidak ini kan nanti diurut lagi yang untuk apa? Untuk mengisi yang kosong. Karena seat dalam ibadah haji itu jangan kosong Bapak dan Ibu. Jangan kosong. Kalau kosong itu kerugian negara. Satu jemaah itu kurang lebih 100 juta. Maka seatnya itu harus. Jadi ketika yang kosong batal tidak jadi menangguhkan pemberangkatan, harus cepat isi. Mudah-mudahan kasih beukeun ka urang Kabupaten Bandung khususna ka anu jamaah KBIHU Darul Maarif. Amin. Tong leuleus atuh dengan doa amin. Ya. Jangan pernah kehilangan harapan Bapak dan Ibu. Ini cobaan, ya, terus semangat. Mudah-mudahan semuanya sehat, tapi tinggal hidup dalam alhamdulillah. Dan terus
Terus yang selanjutnya masalah istiqtoah kesehatan bahar. Istiqtoah kesehatan Arab Saudi sekarang memperketat istiqtoah kesehatan. Di satu sisi pemerintah kita ingin ya jemaah yang sudah terdaftar meskipun usianya lanjut berangkat. Tapi Saudi Arabia awalnya ingin membatasi usia jemaah. Jangan, karena ya angka kematian kita kemarin itu tinggi Indonesia itu. Sehingga ada yang berkelakar, ada yang nyinyir pada kita, katanya orang Saudi. Ini deh tanah suci, bukan tanah kuburan. Gara-gara ada jemaah yang baru datang sampai ke sana keluar dari sholat meninggal. Nah sekarang Arab Saudi ini bagi yang mau berangkat sekarang, nanti secara sampling akan diadakan pemeriksaan di Saudi Arabia. Di sini diadakan pemeriksaan, lolos, datang ke sana diperiksa lagi secara sampling. Jadi katingali begitu lungsur ke pesawat ayah jemaah ngetos deng-deng sampling dicanang. Kalau ada masalah dibalikan lagi Pak, dideportasi. Asal deng-deng diuikeun deui sakit psikologis ya. Itu yang kita jaga kepada itu. Yang kedua, ketika ada jamaah yang lolos pemeriksaan di dalam negeri, datang ke sana ada masalah sehingga dipulangkan, maka PIC itu apa? Petugas yang meloloskan jamaah itu sampai ke sana dapat hukuman Pak 2 tahun terbiasa angkat ke Saudi Arabia. Tapi sareng dinas kesehatan ketat ini. Ya. Itu ya. Makanya harus dipastikan bahwa yang mau berangkat tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya itu harus dipastikan betul-betul sehat dan terjaga kesehatannya. Terus yang kedua, ayat pada yang kedua kalian diangkat. Yang kedua kalian atau sajian tapi pada angkat di ayat. Ayat sedaya masih hiji. Nah, itu kayak perlu lihat Pak. Bu. Di undang-undang yang sekarang. Tahun kemarin sebelum undang-undang ini diberlakukan, seseorang yang sudah haji dan ingin daftar naik haji lagi itu masa kedah ayat tenggang waktos 10 tahun ya, 10 tahun di Kabupaten Bandung tahun ayeuna angkat hoyong daftar deui ngantosan 10 tahun biasa daftar terus ngantosanana 22 tahun jadi 32 tahun masih kena ayat biasa. Undang-undang ayeuna mah Bapak dan Ibu 18 tahun. Nah, ataupun mau mesti ikat kali namanya. Susah gitu, Pak. Susah nama angkat dua kalian. Apa itu alasannya? Itu juga untuk memenuhi aspek keadilan bagi yang belum. Jadi mayunkeun anu teu acan dah haji mangan sekali. Ulah dikeun ka ayeuna anu teu acan tetep teu acan anu ieu biasa kali. Ada kan pamikeun we. Terus masa pemberangkatan Bapak dan Ibu ayeuna pas jasa lungsur sanes 18 tahun. Ya, tapi penetap 17 tahun. Biasa angkat. Dan ke pilih aya pilih aya rencangan sanes ibu sanes bapak. Aya tunankeun di sana. Nah, itu pelimpahannya tapi kalau pelimpahannya masih ya. Pelimpahannya itu bisa berangkat di bawah 18 tahun 13. Ada kan pelimpahan itu ya tidak boleh kurang dari 18 berangkat. Daftar kalau daftar masih daftar 12 tahun ya. Manasik haji ada tingkat KBIH masih dilaksanakan selama sebanyak 15 kali pertemuan Pak. Kemudian nanti biasanya ada di tingkat
tingkat kecamatan. Kalau dulu dengan KUA. Nah kalau sekarang KUA sudah tidak menjadi penyelenggara lagi BIMSI. Nah nanti kita sedang dirumuskan di Kepdirjennya mekanisme dan juklak juknis tentang bimbingan manasik. Nah nanti Bapak dan Ibu kalau yang mau berangkat sekarang nanti ikuti bimbingan manasik tingkat kecamatan sebanyak 6 kali, dan sekarang tingkat kabupaten asalnya 2 kali menjadi 1 kali. Bapak dan Ibu, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita memahami kondisi ini. Insya Allah Bapak dan Ibu bisa memahami, karena ini semata-mata untuk memenuhi aspek keadilan khususnya dalam pemkotaan, aspek keadilan, kemudian aspek kepastian, karena ketika seseorang itu sekarang daftar, dia bisa mengestimasi kapan saya berangkat. Ya, itu aspek transparansi. Itu saja, barangkali mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya sampaikan selamat bagi yang akan melaksanakan ibadah haji yang sudah masuk. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala sesuatunya. Ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terakhir, jadi yang namanya ibadah haji itu adalah ibadah suci ke tanah suci, yang nanti di sana kita akan bertemu dengan Zat yang Maha Suci. Jadi mohon kita sucikan hati kita sucikan jiwa kita, agar kita bisa bertemu nanti dengan Zat yang Maha Suci di tempat yang suci. Itu saja barangkali Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.